Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abimat Tutorial. Di video kali ini kita akan membahas tentang interface dari aplikasi CorelDRAW. Jadi buat teman-teman pemula yang baru akan menggunakan aplikasi CorelDRAW, sebaiknya harus mengetahui lebih dahulu tentang antarmuka ataupun interface dari aplikasi CorelDRAW agar teman-teman lebih mudah dalam bekerja nanti. Sebelum lanjut ke video, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain jika dirasa video ini bermanfaat. Dan juga tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan notif video selanjutnya. Kita lanjut ke tutorialnya. Kali ini saya menggunakan CorelDRAW X7 atau CorelDRAW 17 64 bit. Ya, kita buka dengan klik dua kali pada aplikasi CorelDRAW-nya. Nah, setelah aplikasinya terbuka, kita bisa klik new dokumen untuk membuat dokumen baru. Setelah itu akan tampil kotak dialog atau dialog box, di mana di kolom name ini teman-teman bisa mengisi dengan nama file yang akan dibuat. Kali ini saya isi dengan interface CorelDRAW. Ya. Kemudian ada preset destination, kita biarkan dalam posisi custom. Kemudian ini ada size ukuran dari kanvas atau lembar kerja teman-teman nanti. Silakan dipilih sesuai dengan keinginan. Kali ini kita ambil contoh size-nya A4 saja. Kemudian di sini ada ukuran lebar maupun tinggi dari lembar kerja kita nanti sesuai dengan ukuran A4 ini. Kemudian di bagian satuan ini saya seringnya menggunakan cm, tapi ini sesuai dengan pilihan, teman-teman bisa gunakan yang manapun. Ada primary color mode, di sini ada RGB dan CMYK, saya gunakan RGB. Dan untuk rendering resolution, ini sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Saya menggunakan di sini 300. Kemudian kita klik OK. Nah, inilah intinya teman-teman, inilah antarmuka atau interface dari aplikasi CorelDRAW yang akan coba saya jelaskan pada video kali ini. Kita mulai dari yang pertama di bagian atas yang ada tulisan CorelDRAW X7 64 bit interface CorelDRAW. Nah, ini dinamakan sebagai judul window ya, yang berisi nama program dan juga nama file. Jadi nama programnya CorelDRAW X7 64 bit, kemudian nama filenya interface CorelDRAW. Nama file ini sesuai dengan nama yang telah kita isi di kotak dialog yang pertama tadi. Kemudian lanjut yang di bagian bawah ada file, edit, view, layout, dan seterusnya sampai help. Ini dinamakan sebagai menu bar, di mana menu bar ini berisi perintah yang digunakan. Ya, jadi namanya tampilan menu bar. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada yang namanya toolbar standar. Ini di bagian ini namanya toolbar standar yang fungsinya untuk mempersingkat pekerjaan. Ya, jadi di toolbar standar ini sebenarnya teman-teman bisa juga dapatkan toolbar ini didapatkan di menu bar ini. Misalnya contoh ini, new Ctrl N untuk membuka dokumen baru, ada juga di toolbar standar dan seterusnya. Kemudian ada property bar, di mana property bar ini akan mempermudah kita di dalam penggunaan toolbox. Nah, di property bar ini juga teman-teman sudah mengatur tadi di dialog box yang pertama. Ukuran kanvasnya kita A4, ini lebarnya dan ini tingginya. Kemudian di sini posisi kertasnya apakah dia portrait atau landscape. Ya. Dan ini ukurannya cm. Ini bisa dirubah sesuai pilihan teman-teman, tapi kali ini saya coba gunakan cm. Nah, setelah itu di bagian sudut kanan atas ini ada yang namanya control window. Control window ini ada bisa untuk memperkecil, bisa untuk
memperbesar, dan juga bisa untuk close atau menutup dari window. Minimalis, maksimalis, dan close. Setelah itu kita lanjut ke bagian kiri. Ini ada toolbox. Ini namanya toolbox ya, atau alat-alat untuk memproses atau memodifikasi objek yang akan kita buat nanti. Jadi namanya toolbox. Nah, setelah itu saya lanjut, ini ruler atau mistar ya. Mohon maaf kalau pengucapannya kurang tepat. Ruler atau mistar, di mana berfungsi untuk ketepatan ukuran dari objek yang kita buat. Jadi ini ruler atau mistar untuk mengukur ketepatan ukuran objek ya gitu. Ketepatan dari ukuran objek yang kita buat. Kemudian di bagian bawah ini ada yang namanya status bar ini. Keseluruhannya ini namanya status bar. Ini ada bagian-bagiannya. Salah satunya di sini adalah status page. Jadi status page ini tentang status halaman atau kondisi halaman. Misalnya ini page 1. Ini lembar kerja atau kanvas dari page 1. Ya, kita bisa menambah jika dalam satu file ini kita punya 2 halaman, bisa kita buat dengan cara klik tombol tambah yang ada di sini. Kita klik, nanti akan ada page 2 atau halaman kedua. Ya, kemudian ini adalah kanvas atau lembar kerja teman-teman, di mana di sini area untuk pencetakan objek yang teman-teman buat. Ini yang dalam kotak ini namanya kanvas atau lembar kerja kita. Ya, kemudian yang di luar dari kanvas ini, di bagian atas, bawah, kanan dan kiri dari kanvas ini namanya drawing window. Drawing window ini area untuk mengolah objek. Jadi kita olah di luar, kalau sudah jadi, sudah sesuai, baru kita masukkan ke dalam lembar kerja atau kanvas kita agar lebih maksimal. Setelah itu, ini saya lanjut di interface selanjutnya. Ini ada yang namanya scroll bar. Ada scroll bar vertikal dan ada scroll bar horizontal. Di mana fungsinya ini untuk menggulung kertas ke atas, ke bawah, dan juga ke kiri atau ke kanan. Ya, ini scroll bar namanya. Kemudian di bagian kanan ada yang namanya color palette atau color warna, di mana teman-teman bisa memilih warna-warna yang ada di sini untuk melengkapi objek dari teman-teman. Gitu. Saya kasih contoh untuk color warna ini. Misalnya kita akan membuat sebuah gambar kotak, objek kotak, dengan kita klik di toolbox rectangle tool, kita klik, kemudian kita buat di sini. Nah, ini sudah jadi objek kotaknya. Kemudian kita pilih warna yang akan kita gunakan. Misalnya kita pilih warna kuning. Kita klik. Nah, di sini objek kita akan berubah menjadi warna kuning. Ya, jadi teman-teman, itulah tadi sepintas ya, sepintas dari interface yang sering kita gunakan. Interface dari CorelDRAW yang sering kita gunakan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk memperlancar proses ketika teman-teman melakukan desain grafis di aplikasi CorelDRAW. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasi. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.